tahukah kamu, menurut data BPS tahun 2023, hanya terdapat 9 dari 111 sungai yang memenuhi baku mutu berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021. Laporan statistik lingkungan hidup pada tahun 2020 menunjukkan lebih dari separuh rumah tangga di Indonesia membuang air limbahnya ke sungai. Menurunnya kualitas air sungai dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti limbah domestik, industri, pertanian, perikanan, maupun peternakan. Dari berbagai faktor tersebut, pencemaran paling besar berasal dari limbah domestik. Melihat dari permasalahan tersebut, sudah ada teknologi pengolahan air sungai menggunakan filtrasi multitahap secara konvensional. Namun, teknologi tersebut belum dapat beradaptasi terhadap kondisi dari kualitas air sungai karena belum terintegrasi oleh sistem otomatisasi. Dari kekurangan tersebut, kami, tim PKM KCIPB, mempersembahkan WenFest. Reaktor berbasis air mancur dengan kombinasi sistem filtrasi aerasi terintegrasi IoT untuk transformasi sungai berkelanjutan. WenFest dirancang dengan 4 proses pengolahan: dissolved air flotation, filtrasi multimedia, aerasi, dan media attached growth. Dimulai dari air sungai yang dialirkan menuju ke bak reaktor untuk melalui proses pertama, yaitu dissolved air flotation. Pada proses ini terjadi proses aerasi dengan bubble generator sehingga padatan tersuspensi dapat mengapung di dalam air. Padatan yang tidak mengapung juga akan terendapkan dengan adanya buffer-buffer pada reaktor. Setelah itu, padatan yang mengapung dapat terpisahkan ke dalam scum box menggunakan scraper. Scraper memiliki dua variasi kecepatan, yaitu 30 rpm dan 75 rpm bergantung pada nilai turbiditas yang terdeteksi pada sensor turbiditas di dalam bak reaktor. Air yang berada pada bak terakhir keluar dari reaktor dibantu pompa untuk tahap kedua. Tahap kedua adalah filtrasi multimedia, di mana air mengalir secara downflow melalui media zeolit, resin, pasir aktif, dan ijuk. Setelah melewati proses filtrasi, air dipompa menuju tahap ketiga, yaitu aerasi melalui nozzle sprayer. Ketinggian nozzle juga memiliki 3 variasi, yaitu 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Ketinggian ini mempengaruhi nilai COD, BOD, dan DO karena mampu meningkatkan kontak air dengan udara. Proses keempat yaitu media attached growth. Pada alat ini terjadi ketika air melewati setiap undakan air mancur. Proses ini akan membantu mendegradasi bahan organik pada air sungai. Reaktor ini sudah terintegrasi dengan sistem kendali otomatis. Sistem ini dirancang untuk memudahkan proses pemantauan dan kontrol dari sistem pengelolaan air sungai pada alat WenFest. Sistem ini memantau parameter turbiditas atau kekeruhan, ketinggian muka air, dan debit aliran melalui ketiga komponen sensor. Ketiga sensor itu akan mengirimkan input data kepada microcontroller ESP32 dan Arduino Uno R3. ESP32 memberikan perintah pada solenoid valve di scum box untuk terbuka pada ketinggian tertentu yang telah melewati batas. Solenoid valve pada filtrasi multimedia juga memiliki sistem kerja yang sama, berdasarkan debit aliran yang terbaca. Jika debit aliran kurang dari standar, yaitu 8,5 liter per menit, maka dilakukan pergantian katri tabung filtrasi karena telah mengalami clogging, sehingga air mengalir pada katri tabung filtrasi lainnya. Sedangkan Arduino Uno R3 terintegrasi kepada sensor turbiditas dan memberikan perintah pada stepper motor melalui driver motor, sehingga variasi kecepatan pada scraper dapat menyesuaikan tingkat kekeruhan dari air sungai. Data-data yang terbaca pada seluruh sensor akan disajikan pada laman website sebagai informasi kepada halayak umum terkait data air sungai maupun sistem pengelolaan dari alat WenFest. Selain itu, website ini juga diperuntukkan dalam proses pemantauan kinerja alat. Berikut merupakan demonstrasi pemantauan nilai turbiditas pada laman website. Data hasil pembacaan nilai turbiditas juga diproyeksikan ke dalam nilai COD dan BOD berdasarkan regresi linear dari sampel air sungai. Selanjutnya yaitu demonstrasi pemantauan ketinggian air.
hasil sensor water level menunjukkan ketinggian air telah lebih dari 75% dari ketinggian scum box, maka notifikasi akan terkirim kepada petugas agar dapat bersiap untuk menampung scum pada proses pengeluaran scum terjadi. Begitu pula ketika data hasil sensor water flow menunjukkan bahwa debit aliran kurang dari 8,5 liter per menit, maka notifikasi akan terkirim kepada petugas. Notifikasi ini menginformasikan bahwa perlu adanya maintenance di salah satu katri tabung pada filtrasi multimedia. Setelah melewati proses pengolahan, air dilakukan pengujian pada beberapa parameter. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, unit UNFS menghasilkan efisiensi penyisihan parameter COD sebesar 72,6%, parameter BOD sebesar 66,2%, dan parameter turbiditas sebesar 70,5%. Sedangkan peningkatan parameter DO sebesar 67,2%. Berikut ini merupakan perbandingan air pada bagian inlet dan outlet. Jernihkan sungai, mancurkan harapan. Kami, tim UNFS, mengucapkan terima kasih.